Anak-anak SD tunjuk tangan. Anak SD tunjuk tangan. Tangan suruh nak. Sudah. Saya yang ngado tunjuk tangan, tapi yang dicari Tuhan di rumah kok. Siapa bapaknya yang tidak sholat? Masya Allah. Kue talam jugulai pange dibawa ke Tanjung Alai. Jawa salam kurang semange, pasal pulang sekali lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Itu kembali lu. Ampun tak pakai penyapu. Kasih aku sabut tak menjepit petolu ke maju lewat. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan, atau beribadahlah kepada Tuhanmu. Yang lebih tepat lagi, hiduplah kamu sesuai dengan kehendak yang menghidupkan. Siapa? Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Anak-anak SD tunjuk tangan. Anak SD tunjuk tangan. Tangan suruh nak. Sudah. Coba tunjuk tangan surat apa yang baru saja Bapak baca. Ayat.
itu dong. Wah. Cipok. Simpaan lu, simpaan. Anak SD, coba tunjuk tangan di mana kampungnya penceramah. Udah. Tapi letak. Gimana kampung apa? Kampung apa? Ya, awas anak-anak, sebelum kita masuk ibu, anak-anak, tahu kalian apa syarat masuk surga? Siapa yang tahu syarat masuk surga apa? Sholat? Tidak. Syarat masuk surga adalah mati. Ya kalau tidak mati terbangnya ke masuk surga. Tapi untuk menjadi mati itu menjadi orang-orang yang jujur. Jadi syarat masuk surga itu adalah jujur. Anak SD, mau kalian jujur malam ini? Mau kalian jujur? Coba tunjuk tangan siapa yang belum sholat isya. Tunjuk tangan. Jujur. 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 Sudah, mudah-mudahan kalian masuk surga. Nih, satu. Sudah. Coba tunjuk tangan siapa bapaknya yang datang malam ini. Sudah. Tunjuk tangan siapa bapaknya yang tidak datang. Sudah masuk surga. Pertanyaan berikut, siapa mamanya yang tidak datang? Jujur. Alhamdulillah. Berikut, coba berdiri siapa papa dan mama tidak datang. Berdiri. Jujur kalau surga nak. Jujur. Sudah. Mudah-mudahan kalian masuk surga. Di Padang ada Pak Tanjung Cilai betang. Dia Pak Tanjung Jusiko biar untuk saya yang ngado tunjuk tangan, tapi yang dicari Tuhan di rumah kok. Siapa bapaknya yang tidak sholat?
Allah. Lah ya dong, minta kuncinya. Terima kasih. Soalnya ibu bapak kemarin saya juga tabligh akbar di salah satu masjid. Itu ibu-ibu hadir 21 orang, bapak hadir 9 orang, anak-anak hadir 92 orang. Pertanyaan yang terakhir tadi, coba tunjuk tangan siapa papanya yang tidak sholat menunjuk 21 orang. Aku kecian jadi cerita di rumah mudah aja. Nanti yang gak ditangkap. Yang kita hormati Bapak Jorong, para tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, para pemuda, kurang Sumando, ibu-ibu merupakan dua majelis ta'lim istimewa kepada anak-anak kami, dan teristimewa lagi kepada mahasiswa KKN IAIN Batu Sangkar. Sekarang ada hadir dosennya? Ada? Enggak? Oh ya, oh enggak. Memang hadir dek kerana mahasiswa atau dek tinggal situ? Oh aduh, jadi itu saja. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dek kerana saja itu tak puango sekali gua membagi ceramah di saji roh Kampung Pasilian sudah aye Solok Sumatera Barat Indonesia. Layan di Teluk Wantan, SD yang TK Bo di TK Aisyah Balikpaling. Dulunya di sana Sanawiyah Muhammadiyah SD 8 yang kini di Tedodok, kemudian TK masih itu TK 10 tahun ke TK. Katakan ada bulan TK itu, katakan padaku, hai tukang kayu. SD aku kelas 1, kelas 2 SD Sabaleh Teladan. Sudah itu pindah ke Pasilian sebulan. Sebulan aku sekolah di kampung. Sudah itu pindah ke Suliaiya balik ke SD 2 kelas 2 sampai tamat SD di SD 2 Kototuo. Ini dari SD lain. Masuk Sanawiyah Muhammadiyah sampai kelas 2. Kelas 2 pindah ke Sanawiyah Negeri Sungai Lasi. Karena Pak Bo pindah ke sini menjadi kepala kantor urusan agama Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi. Tamat Sanawiyah Sungai Lasi, aku sekolah di PGA Koto Baru Solok. Selesai PGA menyambung ke IAIN Imam Bonjol Padang. Ini namanya ULUM. Alhamdulillah ibu-ibu ini masih bekerja di Balai Kota Padang.
Di samping itu saya juga di Basnas Padang. Di samping itu juga saya di MUI Kota Padang. Istri satu, alhamdulillah staf pengajar di UI Imam Bonjol Padang bernama Dr. Haja Irta Sulastri MSI. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan jadi profesor. Mudah-mudahan. Anak 3, seorang laki-laki, 2 jantan. Ode lupa. Rumah kampungnya di mana? Kampung Rumah Palagi, Sijunjung, Sumatera Barat, Indonesia. Ya. Alhamdulillah anak 3, laki-laki ketiganya. 2 sudah menikah, alhamdulillah, dan sudah 3 cucu. 3 seorang anak laki-laki dan lalu nikah. Kalau cilik-cilik anak KKN tadi udah nampak. Dah. Dan aku bertanya oleh ada? Baik bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita wirid bulanan. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali karena saya tak bayangkan seramai ini. Kalau untuk saya sulit air ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah jadi ketua seksi dakwah SAS Padang. Dan saya pernah menjadi ketua kongsi kematian SAS Jakarta dan Sejabotabek. Pernah di tahun 98 sampai 2000. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak, tahun 2008 tepatnya bulan Juli, saya mendapat hadiah sebagai mubalik muda Sumatera Barat. Maka saya diberangkatkan umroh. Jadi ditunjuk sebagai mubalik muda Sumatera Barat di tahun 88 Juli. Pada bulan November saya berangkat haji 2008 karena dipercayakan oleh pemerintah Kota Padang, Perejo boleh. Dan alhamdulillah 2016 kemarin saya sudah kembali melaksanakan umrah bersama istri. Alhamdulillah istri juga sudah haji di tahun 2013. Bapak Ibu para jemaah, tak banyak yang kita sampaikan. Apa sebelum masuk tema itu, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Yang lebih tepat lagi, hiduplah kamu sesuai dengan kehendak yang menghidupkan. Kalau tidak ada dasar itu, tidak mau sampai kemari. Kalau tidak ada dasar pengabdian kepada Allah, tidak mau sampai kemari. Bapak Ibu para jemaah, secara garis besar, kalau kita lihat sebahagian umat kini, mana lebih jahil sebahagian umat kini ketimbang umat Muhammad atau zaman jahiliyah. Kita lihat, zaman jahiliyah itu dikatakan zaman tidak punya
Atau Syekh Muhammad Abduh, mantan rektor University Al-Azhar Kairo, menyatakan zaman jahiliyah itu adalah zaman sesat. Kalau bawa itu orang menjelek itu udah menjelek aku. Kau sih kau jadi. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman jahiliyah dikatakan zaman tidak punya agama atau dikatakan zaman sesat, apapun tidak ada agama sebelum agama Nabi Muhammad. Jawabnya ada. Kalau ada, bangko di kecian zaman jahiliyah dikatakan zaman tidak punya agama. Jawabnya adalah beda antara agama Muhammad dengan agama-agama sebelum Muhammad, di antaranya adalah agama yang turun sebelum agama Muhammad itu agama untuk sekelompok umat atau untuk suku-suku, untuk kaum-kaum. Andaikan ada nabi turun sebelum Nabi Muhammad di Rawang, itu agama untuk orang Rawang. Orang Pesingin tidak itu. Orang Solo tidak sampai. Apalagi orang Sangka, hanya untuk orang Rawang. Agama itu hanya dikembangkan oleh nabi itu sendiri. Kalau nabinya meninggal, agama putus. Tidak ada mengenalin agama. Kalau agama Muhammad rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk manusia, untuk binatang termasuk. Makanya orang jahiliyah, zaman jahiliyah, kalau teragaknya makan daging unta, tidak pada biu tuh tu babi sedaging bau yang pada tujuh. Untuk agak tu, abah saya je bagi yang bau. Itu orang jahiliyah. Maka agama Islam mengharamkan perbuatan yang seperti itu, karena termasuk penyiksaan dan penganiayaan. Ibu agama Muhammad, kalau niu daging unta, sembelih syarat pisau tajam, baca asma Allah. Jadi mohon maaf ibu bapak, mendabi ayat itu baca bismillah aja. Mana yang tak tahu, bo tekan dan bo masih jadi garin musaji, mendabi ayat bo minta tolong ke garin musaji. Bawa pisau, bawa ayam itu minta tolong, Pak Amal minta tolong dabian ayam tuh wah le bawa pisau lain oh itu tukang dabi we jadi le nyombong ayam dulu dan nyombong ayam nyoba suruh kaki itu sedangnya basuh kaki dicabut itu berduli ya kecil anak mencari payah lo mendaya padahal tak ada baju bismillahirrahmanirrahim disuanya minta tolong dabi je dah seorang tak ada rasio itu. Nah, lalu ibu bapak para jemaah yang kita muliakan, zaman jahiliyah adalah zaman tidak punya agama atau dikatakan zaman sesat. Mana zaman jahiliyah itu? Orang-orang yang hidup setelah Nabi Isa meninggal dan meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.
Zaman itu adalah zaman jahiliyah. Zaman itu adalah zaman tidak punya agama, tapi mereka punya kelebihan daripada kita. Apa kelebihan orang jahiliyah? Mereka bersalah, mereka berdosa, akan tetapi salah dan dosa yang mereka berbuat tidak mendapat pembalasan daripada Allah. Dasar Al-Isra Bani Israil ayat yang ke-16. Kata Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasul. Tidaklah kami berikan pembalasan, tidaklah kami berikan siksaan kepada orang-orang yang tidak sampai kepadanya seruan kerasulan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, orang jahiliyah yang hidup setelah Nabi Isa meninggal dan mati sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kok berdosa bagai tak dapat pembalasan dari Tuhan. Bagaimana orang jahiliyah yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah? Soal mana paman Nabi? Paman Nabi Abu Talib itu meninggal setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul. Paman Nabi itu perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam sangat luar biasa. Malah sampai paman Nabi itu menyatakan, ya Muhammad, andaikan ada orang yang menghalangi engkau dalam mengembangkan Islam, hadapi saya terlebih dahulu, baru menghadap engkau. Sampai begitu sayang 1000 kali sayang, sampai matinya tidak beriman kepada Allah. Seketika paman Nabi dalam sakratul maut, Nabi datang kepada paman beliau yang sedang sakratul maut itu, dan lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan hati pamanku ya Allah, dan matikan ia dalam keadaan beriman ya Allah. Berdasarkan permohonan Nabi, turun surat Al-Qasas ayat 56. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, urusan hati adalah urusanku, kata Allah. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Aku akan memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini, bapak-bapak, Nabi aja tidak bisa bagi petunjuk, apalagi ustaz. Namun yang jadi jaminan Allah untuk Allah berikan petunjuk, pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang, tidak akan merubah satu kaum, kecuali dia sendiri yang akan merubahnya. Mana dasar lain? Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk, Allah itu memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Baca Al-Baqarah 213. Bapak Ibu,
Kini pun terjadi. Mohon maaf, kalau di kota bercalik ibu bapak kok rami jamaah musaji, itu nama rami antusias. Orang-orang yang datangnya atau tinggalnya agak berjarak dari musaji. Itu yang mengejar untuk berjamaah. Ada menjoto, ada menjodoh, jauh-jauh untuk orang berjamaah. Dan lebih anehnya kalau di kota, dia tinggal di musaji, rajin ke musaji, tidak bersembahyang, berbuang air. Aku galak, itu sebab. Sila bayang. Orang-orang kadang-kadang ibadahnya luar biasa, tapi sayang pola hidupnya kadang-kadang luar biasa. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, itu tidak ada yang tidak tahu mengenai ayat makanlah dan minumlah halalan. Tak ada orang tidak tahu. Tapi para banyak orang ini ibu-ibu, bapak-bapak, tidak peduli dengan halal dan thayyibah dan pokok dapet. Dalam bahasa kampung awak, 5 juit di kepanuang, 5 ketiga di kepadek. Oh sakit orang dia awak dapet, mama gua pikirin. Tanianya orang dia awak galak, tak peduli. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat yang kita perbuat untuk kita. Mana? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk awak. Puasa yang kita lakukan untuk kita. Mana? Dengan berpuasa kita mampu mengendalikan hawa nafsu untuk kita. Zikir yang kita lakukan juga untuk kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mendekatkan diri kepadaku, jiwamu akan tenteram. Ternyata ibu bapak, yang itu kita lakukan ternyata belum lagi perbuatan yang kita lakukan yang menjadikan kita dicintai Allah. Mana bentuk ibadah yang kita lakukan sehingga kita dicintai Allah? Satu di antaranya itu ayat yang dibaca oleh Qur'an. Al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana persaudaraan orang mukmin? Kata Rasul, jadilah kamu seperti satu tubuh. Sakit yang lain, yang satu, yang lain pun merasakan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, persoalan itu ganjan jauh-jauh, jan kejo perantau leh. Yang paling dah payah ini silaturahim pun awak sama awak. Dan rumit itu silaturahim itu nendakit jo awak. Dan parah tuh kadang-kadang suami istri mengejek yang paling rumit itu ibu-ibu, bapak-bapak. Orang nendakit jo awak. Bukalah. Macam yang jadi apa? Apa lili ikut ibu bapak? Wah, sansei wale sansei.
Walau kita itu punya ibu-ibu apa-apa, walaupun mahal harganya, mahal bagi, ternyata satu sisi itu lebih hebat daripada itu. Tak percaya? Baiklah awak kabalai guayo atau ketentuo, sudahlah dicari segala dapat. Lepone itu berhenti. Dapat bukan duduk berhenti. Rupa dekat awak tu ada orang berhenti. Tak kenal jawab. Tak tentu dia awak. Siapa mu tak joleh awak. Tapi nuasi bercerita je handphone. Antara terangah je indah dia awak. Hebatnya awak. Awak bisa menangkap je siapa mengecek. Kalau nyebut itu, halo, iyo, ambil lelok, kau letak dek, boleh je leh. Siapa itu? Entah emang. Tuan tak ada. Tapi kalau betul itu, halo, iyo pak, iyo pak, iyo pak, iyo pak, iyo pak. Siapa itu? Duduk sombong emang. Kalau betul itu je, halo, iyo, tapi jadi lah macam iyo, siapa itu? Iyo tu mah. Siapa kawan doke reunian. Itu kalau sudah lu 7 hari 7 malam sudah duduk tu ketogaan, sudah togat tu boleh deh. Penduduknya sudah. Tapi kalau bentuk ikut tu kecil, halo, iyo, lah, siapa ya tu? Tu orang rumah tu mana? Awak saja kadang-kadang susah untuk menubah silaturahim. Ikut kita kerajaan kini, wadah silaturahim. Ibu-ibu, bapak-bapak memperkokoh silaturahim itu yang pertama adalah memperpanjang umur. Apa mengkasih panjang umur? Aturan nanti umur 40 atau nanti umur 50? Tak itu dah. Artinya pertemuan itu adalah memberikan kesehatan. Cobalah ibu-ibu, bapak agak dong kalau 3 hari dan duduk itu timbul kawan duduk emang bahaya sakit dah bahalo aja ini duduk kan kali pertemuan itu rahmat al-jam'atul rahmat pertemuan itu rahmat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pertemuan ini adalah wadah silaturahim. Dan di psikolog bisa kita penentuan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan elok tak elok aja lihat ya psikolog. Apa buktinya? Kalau tibonya kawan kebisik, alhamdulillah lain tibonya, elok tu mah. Jangan bedong, alah tibonya. Itu udah ignore dulu. Ini wadahnya. Kalau silaturahim tak elok ibu-ibu, bapak-bapak, kamu soji bisa tak jadi. Bapak itu sampai awak kamu soji lewat kamu ke rumahnya. Menjelang kamu soji terpusat colik jangan lu, dia dah kamu soji lu jauh. Colik pertama dan nampak, colik kedua dan do gambar, colik ketiganya melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketemu tanggung, 2 langkah keluar dari rumah. Balik pulang balik.
Ini orang-orang yang bersilaturahim. Kini yang banyak memutus silaturahim di Apoy, di Bautang. Lagi Bautang lebih lunak ini berlidah. Tiba di Bayu tak lama ngemis lo orang yang membentangkan. Aduh lo tak berani menjawab. Tuh kena ada boye bah. Kayak orang tidak punya salah, kayak orang tidak punya dosa. Bapak Ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang berhutang lalu berniat untuk tidak bayar hutang, namanya pencuri. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang telah tidak bertegur sapa selama 3 hari saja, 40 hari amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca surat Ar-Ra'd ayat 25. Pertama, orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah. Tidak ada orang lain tahu kecuali kita. Yang kedua adalah orang-orang yang memutus silaturahim. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kita ulang, melanggar janji dengan Allah. Kedua, memutus silaturahim. Ketiga, berbuat kerusakan di bumi. Apabila ini mereka lakukan, mereka itu dilaknat Allah. Tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, untuk mewujudkan apa yang menjadi tema kita tadi, pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, insya Allah akalnya akan dikendalikan oleh agama. Jangan sampai agama yang diakal-akali. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Artinya semestinya akal manusia itu dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akali. Bapak Ibu, harapan kita baiknya hubungan silaturahim dengan perantau itu tidak lebih daripada orang-orang rantau sedikit memperhatikan kita. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang penyakit ngebuat-buat. Apa buat-buat? Tak ada membantu kerana orang rantau kadang-kadang. Tak bersedekah. Sakayu itu. Lain bersedekah, dek lain mah. Tak ada melok. Ini persoalan. Yang jelas ibu-ibu bapak-bapak, campakkanlah pandangan atau pemikiran kepada berprasangka yang bukan-bukan. Buatlah kegiatan sebanyak-banyaknya, cetuskanlah kegiatan sebanyak-banyaknya, laporkan saja ke perantau. Yakin kita. Tapi anehnya kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang kita muliakan dan perantau punya pandangan bagaimana perseteruan kita di kaum
ibu-ibu, bapak-bapak, apa pernah ibu-ibu, bapak-bapak sudah wirid pengajian ke pulang lagi ke ibu noda, turun apa-apa dari lampu itu, mau sapu, Pak, Ustaz, apa, di mana Pak tinggal, ikoan, sama dalam saji tinggal, tidak satu berjamaah, kan itu lah Ustaz aja, bahagia, mampu kau jalan saji lagi, mampu bahagia, pengurus kau tak kata ini aja, pengurus tak kata ini bah, lebih tukar garing gini, saya garing gini, mungkin kampung mungkin. Apa masalahnya? Untuk Ustaz ketahui saja, kalau garing baru gini jadi imam Ustaz. Ustaz membaca ayat Pak Katrinyo aja. Pak kata siar membaca ayat. Adalah imam musyawarah kawat jalan sembahyang. Bapak-bapak, ibu-ibu, awak sembahyang, aku ayat yang dibaca. Sampai memangkah ada usul. Sudahlah menyalah orang, ada satu. Sudahlah datang menyalah orang. Kalau itu kecil orang tuh kamu kira-kira jawab apa kaya? Tapi dijawab aja. Selesai. Anu jadi ibu onda turun ke seorang lain. Buya, babuya mana kawan? Lima Pak tiga, iku orang kampung biasa dua kok. Kalau kemarin dia pulang kampung, jangan ragu dia lain. Oh, begitu. Tak satu berjamaah, dan itu ada dia. Bah, panjang dan jadi saja. Seorang mabuk, seorang panjang. Bah, ada itu pengurus Pak Katrinyo aja. Pengurus juga boleh. Bah. Untuk dia ketahui sih, kalau negara baru kini jadi imam dia, dia, lu selesai tadi hawa, nyola rukuk, nyola kau menyala, akhirnya dia biasa menyalahkan, tapi barulah bau-baukan, dari timbul, isu tanya, pada timbul wirid malam. Mengaji diboleh bantu net kan lagi terangkan ke rumahnya banyak dipandang apa galak persoalan itu diketahui oleh orang rantau terkait di Padang saya pernah ibu bapak minta ikut karena saya direktur MDA minta ke pengurus, Pak pengurus mohon bantu aku buku ganti kolusi untuk hadiah anak-anakku. Aja pengurus kampung kok minta tambah gaji Ustaz tidak bisa lagi. Begitu salah sampai. Oleh karena itu ibu-ibu bapak perlihatkan kekompakan kita, perlihatkan persatuan kita, perlihatkan kebersamaan kita. Kalau bersama-sama ibu-ibu bapak, insya Allah. Kemudian dinampakkan oleh kita untuk bapak ibu ketahui memakmurkan masjid itu tidak hanya cukup dengan meramaikan, tapi ada kunci yang utama memakmurkan masjid itu apa? Tingkatkan infak sedekah. Kenapa? Karena ibu-ibu bapak, orang-orang yang suka berinfak bersedekah itu ternyata itu adalah obat bagi orang yang suka berinfak bersedekah. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, kalau orang itu berinfak bersedekah itu merupakan obat, artinya dia sehat. Sehat itu mahal. Mana bukti sehat itu mahal?
sakit kemana kita berobat ke dokter spesialis, tidak bisa disolok langsung ke Padang kalau binti banyak. Kecil dokter Padang harus dirawat pernah nggak ada. Sebulan dirawat di Padang, ternyata dokter menyarankan harus dirawat ke Jakarta. Jadi ke Jakarta malah. Bukti sehat itu mahal. 3 bulan di Jakarta, dokter menyarankan harus berobat ke Belanda. Jadi ke Belanda malah. 3 bulan puluh di Belanda, sehat balik Karawang. Punya sakit orang Rawang, orang banyak binti. Berubah di Padang, berubah di Jakarta, berubah di Belanda, sehat balik Karawang, barang di binti 900 juta. 2 hari tiba di Padang, di Rawang. Innalillahi. Itu mahalnya ragu nyawa, itu mahalnya sehat. Apa bagi orang-orang yang banyak pikir saja sehat itu mahal? Tidak. Orang miskin, orang banse, orang dapat pikir mahal, sehat itu mahal. Iyo. Kalau orang miskin, orang banse, orang dapat pikir tiba-tiba sakit, kemana berubah? Ke dukun, kecil dukun pemurau be konyo, apa be pak makan selat buntu ke 7 putih ke pagi. Ube apa ya tau? Bukti sehat itu mahal. Ini adalah udah kecil orang ibu-ibu apa-apa belasan tiap apa terapi urin. Tahu terapi urin? Minum air kejabat seorang. Kecil orang tidak satu, tidak haram tu ustaz. Kecil orang yang satu itu namanya adalah darurah. Akhirnya dua. Apa pernah mengalami ibu bapak seorang jemaah sakit, labaralah sakit 9 bulan sakit. Waktu sehat apa tu balik di atas 90. 7 bulan sakit udah badan habis. Barang-barang tinggalin 36. Waduh nan tahu beliau waktu sehat tu nampak takkan tahu dia. Datang untuk situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, ya silakan naik. Duduk dan bisa. Tapi pendengaran aman, penglihatan aman, ucapan berhasil. Di bawah musinan nyupaci gale. Tahu Ustaz anak bapaci lain apa gale. Lain tahu Ustaz IC lain apa teh mani. Gawe dak teh mani dua. Atau pak aye kejaban apa. Pak aku itu dan apa minum lasa bulan dan minum itu. Pak aku ke itu dan umbe kecil orang. 2 tahun yang lewat, Padang heboh, ada obat yang menyembuhkan bermacam penyakit. Apa tuh? Semut Jepang. Sampai Pak murah ibunya capek bertambangnya, masuk dalam KP kok masuk ke dalam botol plastik. Kampangnya capek, dimakan 7 pagi 7 sore untuk mengobati segala penyakit. Apalah satu lo makan. Dengan
dua berita risiko. Kecil berita bahwa semut Jepang yang dimakan itu tidak mati sampai dalam perut. Kalau bunuh ada orang. Artinya orang-orang yang suka berinfak bersedekah itu dia akan menjadi orang sehat. Yang kedua, orang-orang yang suka berinfak bersedekah itu adalah pembuka rezeki. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Misal orang-orang yang berinfak bersedekah berwakaf itu bagaikan menanam sebuah biji. Satu biji menjadi 7 tangkai, satu tangkai menjadi 100 biji. Artinya Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Iyo tidak sesuai jo akal awak no. Baik pak wak malam ko 1.000, ikut ibu di rumah jadi 700.000. Dah. Ternyata ibu-ibu bapak-bapak kembali kepada persoalan tadi. Sehat adalah bagian daripada rezeki yang tidak berbentuk. Kok sepakai aja wak ibu bapak, mohon maaf walaupun dirawang lagi sembahyang Jumat di masjid kok minimal 5.000 impak. Setiap Jumat 5.000 impak. Kok ada jemaah 100 kali 5.000 orang tuh 50.000. Ampuraso jalan. Tapi mohon maaf, ternyata survei membuktikan impaknya banyak dari ibu-ibu, dan juga survei membuktikan sebagian apa-apa di Padang cuma kini nyoba impak 1.000, 3 bulan lagi 1.000 loh. Jadi orang-orang yang suka berinfak itu pertama adalah dia akan menjadi sehat. Yang kedua adalah pembuka rezeki. Yang ketiga adalah Allah menjadikan keberkahan rezeki. Kini lamanya rezeki awak dicapu jadi Tuhan berkahnya. Manyo, awak mampu, awak punya, awak bisa kembali, awak bisa makan, tapi dilarang makan. Dimakan itu kolesterol, dimakan itu asam urat, dimakan itu asam lambung, ini mati. Ini bukti diantaranya bahwa Allah sudah mencabut keberkahan rezeki. Iku aja itu pertahankan ibu-ibu bapak-bapak, makmurkan masjid dengan apa? Selalu meramaikan masjid. Kedua, tingkatkan infak sedekah. Akibatnya apa? Infak sedekah menjadikan sehat, infak sedekah membuka rezeki, infak sedekah akan menjadikan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Kalau ikut itu mampu diciptakan, aku yakin ibu-ibu bapak-bapak orang rantau lagi berdoa. Tapi kalau lah cemen bodoh duluannya tak jadi cie. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak pola pemikiran itu akan bisa berubah kalau manusia itu selalu menjadikan wadah untuk menuntut ilmu. Perubahan itu tidak akan muncul tiba-tiba kalau tidak muncul dari diri manusia. Perubahan itu tidak akan datang begitu tiba-tiba kalau tidak dengan berdasarkan pengetahuan manusia. Moga-moga penyampaian kita yang pendek ini akan ada manfaat buat saya, berguna untuk kita semua. Mohon maaf, kembali kepada insya Allah
asar jemaah Baitul Makmur Air Tawar, maghrib Jamiatul Muslimin Perumahan Taroko. Untuk itu mohon izin dan mohon pamit. Moga-moga yang saya sampaikan ada manfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.